يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار أما بعد. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim di hadis 47 dari kitab ini. Satu hadis untuk pertemuan kita kali ini insyaallah, hadis tentang 7 hal yang membinasakan. 7 hal yang membinasakan. Kata penulis rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Qila, atau dikatakan, ya Rasulullah, wa ma hunna? Apa 7 hal itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, asyirku billah. Yang pertama, berbuat syirik kepada Allah. Was-sihr, dan sihir. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Yang ketiga, yang keempat, wa aklu malil yatim. Yang keempat, makan harta anak yatim. Yang kelima, wa aklu riba, memakan riba. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahf, lari dari medan tempur saat perang berkecamuk. Lari di sini lari, kabur. Dan yang ketujuh, wa qadhful muhsanati atau muhsinatil ghafilatil mu'minat, serta menuduh wanita beriman yang terjaga, yang terhormat dan lalai. Lalai di sini maksudnya tidak tahu apa-apa. Itu menuduh zina pada orang yang terjaga dari zina. Maka ini diantara sebesar-besar dosa besar dan diantara yang menghancurkan atau membinasakan. Taib. Ini hadis yang cukup masyhur dan ana yakin di antara antum atau kesemuanya mungkin telah pernah mendengar hadis ini. Kita akan jelaskan insyaallah dalam satu sesi ini ketujuhnya insyaallah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya
di hadis ini dari terjerumus dalam dosa-dosa yang memiliki impact berupa kebinasaan. Umumnya dosa memiliki impact dan efek, tetapi impact yang menjadi hukuman atas dosa-dosa ini itu lebih besar dibandingkan umumnya dosa-dosa lainnya. Dan ini merupakan al-kabair, dosa-dosa besar yang membinasakan pelakunya. Sehingga Nabi SAW menghimpun 7 ini dalam dosa-dosa yang memiliki ancaman bagi pelakunya. Namun ini bukan merupakan hasr dan bukan merupakan pembatasan. Ada dosa-dosa lain yang juga membinasakan. Ya. Seperti durhaka pada kedua orang tua, itu enggak disebut di hadis ini. Tetapi ada hadis lainnya ya, yang menyebutkan itu di antara sebesar-besar dosa besar. Kemudian kezaliman, kezaliman, kata Nabi SAW, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Ini kebinasaan. Ya. Tapi enggak disebutkan di hadis ini. Kemudian syahadatuz zur, yaitu saksi palsu, sebagaimana yang pernah kita bahas di pertemuan lampau. Ini juga membinasakan pelakunya, tapi tidak disebutkan di hadis ini. Berarti menunjukkan dosa-dosa yang membinasakan tidak dibatasi dalam hadis ini saja, melainkan ada hadis-hadis lain yang menyebutkan dosa-dosa pembinasa lainnya. Baik, kita mulai dari yang pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW yang paling berbahaya, al-isyraku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menjadikan adanya sekutu bagi Allah, baik dalam hal rububiyah atau dalam hal keberhakan ibadah. Seperti berdoa kepada selain Allah atau berdoa bersama, disetarakan Allah dengan pihak lain, atau mengerahkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah yang mana itu hanya khusus pada Allah Azza wa Jalla, seperti menyembelih untuk selain Allah, bernazar kepada selain Allah, takut secara penghambaan kepada selain Allah, meminta hal yang hanya dimampu Allah tapi kepada selain Allah. Kesyirik, dosa terbesar yang terbagi menjadi 2, yaitu syirik akbar atau syirik besar dan syirik asghar atau syirik kecil. Dan sekecil-kecilnya syirik, dia termasuk sebesar-besar dosa besar. Sekecil-kecilnya syirik, dia termasuk sebesar-besar dosa besar. Apalagi syirik besar, maka lebih buruk lagi. Dan syirik besar ini mengeluarkan pelakunya dari Islam, mengekalkan pelakunya di neraka jika dia mati dan belum bertaubat dari syirik besar tersebut. Adapun syirik kecil, maka di bawah itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan jika dia mati belum taubat dari syirik kecil itu, maka ulama berbeda pendapat apakah dia masih mungkin diampuni atau tidak mungkin. Itu khilaf di antara ulama. Dan syirik perkaranya ini sangat mengkhawatirkan jemaah sekalian, sangat mengkhawatirkan. Para nabi, para rasul, para ulama, mereka mengkhawatirkan kesyirikan terjadi pada diri mereka dan keturunan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhilah saya, ya Allah, jauhkanlah saya dan keturunan-keturunan saya dari penyembahan terhadap berhala, yang disebut idolatry atau paganisme. Ya, jazakallahu khair.
idolatry atau paganisme. Kalau paganisme jelas itu patung, berhala gitu loh. Tapi idolatry itu lebih luas daripada sebatas patung. Ketika seseorang mendewakan atau menghambakan diri pada makhluk manapun, maka ini masuk idolatry. Makanya disebut idol. Idol itu asalnya adalah pemberhalaan. Tadinya lafal idol itu. Maka idol adalah berhala. Dulunya begitu, makna idol itu berhala. Namun menjadi lebih luas maknanya menjadi pihak yang diagungkan atau pihak yang menjadi teladan atau pihak yang disorot. Nah, makanya menjadi idola. Jadi idol atau idola. Dulu ada Indonesian Idol. Tapi coba lihat di media entertainment, idola itu selalu dikaitkan dengan entertainment. Entah itu penyanyi atau aktor atau artis, aktris. Maka atau pemain bola. Ini yang banyak meracuni masyarakat. Mengidolakan mereka dan seolah-olah mereka adalah orang-orang yang baik dan layak dijadikan tuntunan. Lifestyle mereka ditiru. Maka ini berbahaya sekali. Memang tidak sampai ke paganisme mungkin. Tapi betapa banyaknya manusia, hamba-hamba Allah, terutama kaula muda, yang kecilnya itu istiqomah, baik-baik, kemudian ngaji, lancar dan tadarusan dan seterusnya. Ketika udah SMP, SMA, menjelang remaja, kuliah, mulai punya idola baru. Baik laki-laki atau perempuan, baik ikhwan maupun akhwat. Apalagi sekarang pengidolaan itu tidak terbatas dan mudah mengakses. Ya. Kita lihat anak-anak muda sekarang, kalau misalnya mungkin zaman-zaman kita dulu mentok-mentoknya mengidolakan beberapa dari individu barat atau siapalah, masyhur lah. Sekarang lebih luas, ikhwan. Kalau dulu mungkin cuma pemain bola atau artis atau penyanyi, sekarang lebih luas. Dulu kita nggak kenal adanya Korean pop atau drakor, drama Korea. Dulu kita nggak tahu adanya anime Jepang atau apa yang berkaitan dengan Jepang. Adapun sekarang ngefans terhadap sesuatu atau seseorang atau suatu pihak itu di internet diberikan wadah yang seluas-luasnya. Untuk penggemar Jepang ada namanya komunitas wibu misalnya. Penggemar Jepang. Apa yang berkaitan dengan Jepang? Fashion Jepang, artis Jepang, aktor Jepang dan seterusnya Jepang. Ya. Yang kemudian banyak dari akhwat atau perempuan jilbaban baik ke Korea atau ke Jepang mengidolakan artis atau aktor-aktor yang kafir. Dan untuk mengakses itu semua sangat mudah karena ada aplikasinya, ada wadah komunitasnya. Ya subhanallah. Maka tidak heran kalau ternyata ketika artis atau aktor Korea datang ke Indonesia untuk konser, ribuan dari gadis-gadis, jika memang masih gadis, yang berjilbab itu datang. Dan ketika selesai konser, mereka menangis. Kalau kita nggak miris melihat kenyataan ini, berarti kita mungkin kurang peduli jemaah. Karena mungkin alhamdulillah bukan anak-anak kita, gitu. Alhamdulillah sih. Tapi ini kan muslimin. Ya. Kalau dulu mungkin iblis itu ingin menjadikan orang-orang menyembah patung. Kalau sekarang untuk menyembah patung susah. Apalagi muslim disuruh nyembah patung susah, nggak mau. Tapi ada cara jerat-jeratnya. Idolatry, atau ngefans berlebihan terhadap suatu individu. Ya. Mengagungkan kuburan bisa masuk dalam paganisme secara halus. Ya. Makanya dakwah sunnah itu kerap kali memfokuskan di mentahdzir dan memperingatkan manusia akan bahaya syirik.
Karena syirik itu bukan sebatas kayak dulu di kampung ada orang ngedukun. Nah itu syirik. Ya betul. Tapi sekarang itu lebih luas lagi jangkauannya. Ya, dan lebih halus lagi talbis serta tipu dayanya. Sehingga gencarnya dakwah tauhid dan anti syirik itu masih harus berkibar. Dan harus dilanjutkan terus. Nggak boleh berhenti. Baru berhenti kapan? Nggak ada kapannya. Karena selama kita masih hidup, kita membutuhkan untuk bertauhid. Dan syaitan akan terus mengompori kita untuk berbuat syirik. Minimal maksiat. Maka kalau misalnya kita lihat di internet terutama, banyak sekali yang menentang dakwah salafi atau dakwah sunnah. Karena kata mereka dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik. Ya iyalah. Karena memang banyak di negeri kita ini orang dikit-dikit ya berbuat syirik. Hilang barang dikit ke dukun. Ngelihat burung sedikit tatayur. Hujan di terik matahari tatayur lagi. Bilang ada yang matilah. Ya. Ngelihat ini nganggap sial itulah dan seterusnya. Itu kan syirik semua. Kemudian bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Nah ini syirik juga. Karena Rasulullah SAW adalah makhluk Allah. Enggak boleh kita demi makhluk, enggak boleh. Ya. Karena kurang diajarin dulunya mungkin. Jadinya banyak yang merasa asing dengan dakwah ini. Malah justru yang paling sayang itu adalah yang paling sering mengingatkan. Selama peringatan itu benar. Kontennya, isinya benar, sahih dalil, hujahnya ada. Gitu. Dan kemudian yang belakangan sekarang jemaah terjadi dan di internet terutama mungkin anak-anak muda lebih tahu. Syubhat yang dilancarkan oleh dai-dai yang anti dengan dakwah sunnah untuk melegitimasi tawasul syirik. Bahwasanya meminta atau tawasul kepada Nabi SAW setelah wafatnya beliau itu bukan termasuk syirik gitu. Tawasul kepada mayit bukan syirik. Ini bertentangan dengan dakwah sunnah. Dan ini adalah kaset usang yang diputar kembali di tape recorder yang sudah tidak terpakai harusnya. Ya. Dari zaman ke zaman dai-dai yang pro kepada kesyirikan, pro kepada kebid'ahan itu muncul membawa tema-tema yang usang sebenarnya, yang sudah ada banyak jawabannya di kitab-kitab ulama kita dengan dalil-dalil. Tapi diungkap lagi, diangkat lagi di YouTube, diangkat lagi di majlis-majlis mereka. Itu usang. Jawabannya udah sempurna, lengkap, udah jawabannya tinggal baca aja, tapi mereka nggak mau baca. Untuk membangkitkan apa? Kesyirikan yang terjadi. Dari tahun kapan tahu jemaah di Indonesia ini dai-dai yang dalam fatwanya itu banyak yang pro dengan kesyirikan itu muncul atau dimunculkan, terkenal. Tapi lama-lama ya udah gitu-gitu aja. Lama-lama ya dai-dai ini ya cuman ngisi majelis-majelis biasa aja dan memang masih terkenal tapi nggak semelejit dulunya. Karena basi. Dakwah yang betul-betul memang orientasinya popularitas atau terkenalan atau mungkin uang atau mengangkat syubhat dan tema-tema yang sebenarnya sudah terjawab oleh Ahlus Sunnah, itu tuh sebenarnya muncul redup basi. Antum lihat aja kronologi di Indonesia ini. Muncul Ustadz Fulan, dianggap inilah yang bisa menghancurkan dan membuat panik dakwah Wahabi. Lama-lama ya udah biasa lah ya. Tetap aja orang-orang yang berpegang pada sunnah, alhamdulillah tetap berpegang teguh.
Terus dimunculkan lagi dai lain, ustadz lain. Wah, ini dia nih, ini. Lama-lama standar aja. Geloranya itu udah nggak bergelombang lagi, biasa aja, jadi ustadz biasa. Dimunculkan lagi, ini lama-lama gitu aja. Sekarang ada lagi dimunculkan kayak gitu. Karena dai muda, pintar katanya dan seterusnya. Lama-lama itu bakal apa? Biasa lagi, lama-lama biasa aja. Karena kebenaran itu nggak bisa tergerus, ikhwan. Akan terus, kebenaran akan terus ada, walaupun diterpa dengan banyaknya badai gelombang, dia akan tetap ada. Zahirin al haq, yang kata Nabi SAW, akan ada di umatku orang-orang yang akan tetap zahir di ke atas kebenaran, tampak di atas kebenaran. Apa yang diucapkan manusia tentangnya itu nggak mereka pedulikan, karena ini benar. Gitu. Ya. Kita jangan lepas kontrol dengan mengikuti hal-hal yang justru berbau kesyirikan. Ruginya itu selamanya, soalnya ini ruginya selamanya. Kalau rugi cuma dunia doang, mungkin masih bisa ditolerir dengan baiknya akhirat. Tapi kalau ruginya selamanya, maka siapa yang akan menolong orang yang berbuat syirik? Itu yang pertama. Ya, yang pertama yang mana syirik ini sebesar-besar dosa besar. Kemudian yang kedua sihir. Sihir ini sebenarnya bagian dari syirik juga. Hanya dispecified, dikhususkan di sini karena saking buruknya perbuatan sihir ini, jemaah. Buruk sekali perbuatan sihir ini. Na'udzubillah min dzalik. Sihir itu syarr, bala, fasad, kufur. Syirik itu sihir itu adalah keburukan, ujian, kerusakan, kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sahir itu syaitan, kafir billahi azza wa jalla. Penyihir itulah syaitan. Ya, baik kalangan jin maupun manusia, karena memang ada penyihir dari kalangan jin, ada penyihir dari kalangan manusia, ada. Ya. Karena tidak mungkin seseorang menyihir kecuali dengan meminta bantuan kepada selain Allah. Siapa terus kepada siapa? Enggak, kepada jin. Dan penyihir itu akan sujud atau menghambakan diri kepada jin. Rata-rata syarat untuk bisa menjadi dukun sihir benar gitu, dukun sihir yang bukan benar sahih, tapi memang biiznillah ta'ala dia terfitnah dengan sihir, akhirnya dia menjadi dukun sihir, itu harus selesai dari kualifikasi, yaitu harus memenuhi syarat, dan syaratnya itu nggak main-main untuk jadi penyihir, Pak. Di situ harus ada menistakan dan menghinakan Al-Quran minimal. Menistakan Al-Quran supaya dapat bala dan bantuan dari syaitan. Dan sihir itu termasuk ilmu. Dan juga Al-Quran, di Al-Quran sihir itu disebut ilmu juga. Kata Allah Azza wa Jalla, فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Maka mereka yata'allamun, mereka mempelajari ilmu, yang dengan ilmu tersebut itu mereka bisa memisahkan antara seseorang dari istrinya, perceraian. Sebagian dari perceraian penyebabnya sihir, jemaah. Sebagian dari perceraian penyebabnya sihir, sebagian dari perceraian penyebabnya ain. Kalau misalnya kita mau pakai report dari pengadilan, perceraian rata-rata perselingkuhan atau uang, gitu aja rata-rata gitu, Pak. Perceraian gitu. Berawal dari imma perselingkuhan, imma uang, atau dua-duanya, gitu. Ya, rata-rata gitu. Tapi itu kan sesuatu yang zahir di pengadilan. Melainkan kalau kita mungkin mengembalikan kasus-kasus perceraian ke hakikat awal sebenarnya dari awal, itu banyak karena sihir atau ain atau tidak takwa itu. Sihir bisa, iya. Dengan izin Allah Azza wa Jalla dan ujian darinya, sihir bisa mengakibatkan perceraian mungkin jika Allah Ta'ala tidak menjaga
suami istri ini atau ingin menguji suami istri ini, bisa. Tapi kita nggak boleh kita sembarangan kemudian mengatakan ke orang yang bercerai, wah kalau ini terkena sihir. Nggak, kita belum. Kalau udah kita riset baru mungkin iya, tapi kalau belum nggak boleh kita ngomong gitu. Bisa juga sihir karena ain, bisa. Ain, iya bisa. Enggak sihir, ini ain bukan sihir Pak, ain bukan sihir. Ain itu mata ketertakjuban, mata takjub, baik karena hasad atau bukan karena hasad. Ya, qaddarallah ain ini berefek pada pasutri ini. Itu bisa terjadi. Yang tadinya baik-baik aja tiba-tiba cekcok dengan sebab yang kecil, dan ternyata karena apa? Ain. Dan diantara penyebab ain adalah apa? Suka memamerkan kebahagiaan di depan orang yang tidak ada kepentingan untuk melihat kebahagiaan itu. Bahkan yang memiliki kepentingan pun seperti keluarga besar itu kadang-kadang bisa aja mengirim ain tanpa disengaja di acara keluarga, acara arisan, silaturahim Idul Fitri dan seterusnya. Kadang-kadang bisa terjadi. Qadarul ini ujian dari Allah. Jadi ain itu orang yang mengirim ain itu kadang-kadang nggak tahu kalau dia ngirim ain, nggak tahu, nggak sengaja dia. Mungkin karena takjub, tapi lupa untuk berzikir ketika dia takjub. Makanya kekirim itu ain. Dari mana? Pandangan mata. Tapi apakah pandangan mata tersebut harus saling beradu? Nggak mesti Pak. Nggak mesti. Nggak mesti beradu antara mata yang mengirim dengan yang kekirim. Ini bukan sihir, ini takdir, bagian dari takdir. Maka pasutri yang terkena ain atau salah satu atau bagaimana itu kadang ngerasa kesal dengan istrinya tanpa sebab, atau sebaliknya istri yang salah kesal sama suami tanpa sebab, cekcok kemudian dari hal-hal yang sepele. Biasanya cekcok itu setelah apa? Setelah pergi dari suatu pertemuan keluarga atau pamer ini pamer itu, tiba-tiba langsung suram hidup. Bukan tidak mungkin perceraian artis-artis di antara sebabnya bukan sihir, bukan. Kalau artis-artis itu ain, karena ain. Karena sering memamerkan apa? Hidup rumah tangganya di media. Ya. Ain. Antum lihat cuma di antara bukti juga. Mengapa nih? Antum rata-rata ketika mendengar kabar poligami orang mesti di bagian jeleknya, rata-rata gitu. Rusaknya, perceraiannya, ininya, itunya, jeleknya terus. Tapi yang baik-baik saja rata-rata nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Itu yang membuat banyak opini orang poligami itu ngancurin rumah tangga orang. Itu yang membutuh opini. Karena rata-rata yang terdengar apa? Sisi keterjadian yang negatif mungkin bagi kita. Tapi kenapa orang-orang ini, yaitu para praktisi poligami mereka yang adem ayem hidup rumah tangga poligaminya, kenapa nggak kelihatan? Karena mereka nggak mau banyak cerita. Karena tidak sedikit dari mereka sudah mengalami asam garam ain, walaupun tidak sadar. Sehingga semakin mengungkap kebahagiaan rumah tangga mereka, itu semakin membuat banyak yang mungkin hasad. Walaupun dari laki-laki, hasad, kok dia bisa, saya nggak bisa. Ini bisa, makanya nggak begitu banyak cerita rata-rata orang kayak gini. Ya, maka bisa karena ain bukan sihir. Bahkan seorang dai, ustadz, tokoh agama itu bisa kena ain tanpa dia sadar. Atau umumnya kita yang udah ngaji. Sekarang anak-anak dengar di kajian keempat dari daurah di Masjid Nabawi di pekan lalu, di pekan akhir awal pekan ini, di 2 pekan ini, beberapa masyayikh di situ, dan paling akhir Masyayikh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah. Di antara kitab yang beliau jelaskan yaitu Aqidah Ar-Raziyain, Aqidah Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Di sesi keempat kalau salah ada tanya jawab mengenai ada di sesi tanya jawab ada yang bertanya, ya Syekh, saya itu kalau baca Quran itu langsung ngantuk.
Dan bahkan kadang keluar air mata enggak ngantuk, karena ngantuk. Baca Quran itu berat, rasanya berat. Apa jawaban beliau cukup membuat anak itu ini juga bisa juga nih gitu. Jawabnya Masya Allah. Kata beliau, ba'dul arifin, sebagian orang-orang yang mengerti ilmu seperti ini, yaitu ilmu tentang ruqyah dan semisalnya, itu mereka mengatakan bahwasanya orang yang biasanya baca Quran baik-baik, cuman suatu saat dia langsung futur, atau kalau baca Quran langsung ngantuk, cepat ngantuknya, setiap baca Quran pasti cepat ngantuk. Atau kadang keluar mata bukan karena nangis, bukan karena mendalami, bukan, tapi karena ngantuk. Langsung gitu. Itu di antara tanda-tanda dia kena ain. Periksa diri kita jemaah. Di antara tanda dia kena ain. Ya. Imma ada orang yang hasad dengannya karena mungkin kecerdasannya, karena mungkin dia pintar baca Quran, ya. Akhirnya kena ain. Atau orang takjub padanya walaupun tidak hasad, bisa kena ain. Itu yang biasa sering ngaji, tiba-tiba futur, atau pas ngaji langsung ngantuk mau kayak nggak biasa aja. Nah ini bisa karena ain. Adapun sebagian dari antum tidur pas kajian itu bukan karena ain, emang itu tabiat. Ya, itu watak. Ya. Tapi nggak apa-apa. Asal jangan di depan anak pas. Ya. Nah gitu. Ya. Bisa kena, bahkan orang qari Al-Quran bisa kena ain dengan qiraahnya. Bisa. Maka solusinya ruqyah mandiri. Ain itu bukan sihir. Ain itu bukan sihir. Kadang-kadang ain itu lebih bahaya daripada sihir. Kadang-kadang ain itu lebih bahaya dan lebih cepat daripada sihir. Sebagai di hadis Nabi SAW ada salah satu sahabat kulitnya dibilang bagus gitu. Langsung gak lama kemudian langsung plek jatuh dia. Sihir itu jarang yang bisa langsung kayak gitu Pak. Sihir jarang yang bisa kayak gitu, kecuali di film-film. Dukun itu untuk nyihir orang riset dulu Pak, gak langsung sekali pujian langsung jatuh plek, gak ada itu. Ya. Berarti ain itu kadang-kadang emang bikin apa? Lebih dahsyat efeknya daripada sihir. Kadang-kadang, walaupun gak selalu kan, kadang-kadang. Nah. Taib, sihir ini kekufuran dan termasuk ilmu yang dinafikan dalam Al-Quran manfaatnya. Dan setinggi-tinggi efek sihir, tentunya setinggi-tinggi efek sihir adalah sebenarnya syirik. Setinggi-tinggi efek sihir bagi korban itu syirik. Kedua, perpisahan rumah tangga, perceraian. Itu ya. Kalau dalam hadis Nabi SAW, yang menyebutkan iblis itu memanggil para anak buahnya, kamu udah ngapain? Aku udah gini, anu nggak ngapain. Tapi giliran yang bisa menceraikan rumah tangga orang, ini baru kamu the best nih. Itu tidak menafikan kenyataan bahwasannya yang paling top tujuan dari sihir itu adalah kesyirikan itu. Ya. Baru yang kedua, perceraian rumah tangga. Tapi kenapa? Kesyirikan paling top, paling besarnya, karena ya syirik paling besarnya dosa. Kalau cerai itu kadang-kadang enggak dosa, kadang-kadang. Tapi kok syirik itu udah pasti dosa. Dan bisa syirik akbar bahkan, na'udzubillah min dzalik. Gimana kok bisa begitu? Kronologinya begini. Kalau misalnya dukun menyihir orang awam yang enggak kenal tauhid, terus orang awam itu minta perlindungan sama dukun, nah itu tujuannya. Jadi yang kena santet, kena sihir, itu nyari dukun lagi, pengacara setan ini. Nyari dukun untuk menangkalnya. Yang kadang-kadang dukun itu berkedok ustadz, uskun, ya, atau kikun. Nah ketika dijampi-jampi sama ustadz dukun ini, syirik juga. Udah jatuh, ketimba tangga, ada genteng lagi jatuh. Nah tuh sakitnya minta ampun itu. Nah, jadi apes banget ini objek ini, korban. Dia udah kena sihir,
kemudian berbuat syirik pula untuk demi mengobati sihirnya itu. Ini tujuannya ini bisa memurtadkan orang ini kadang-kadang nih. Itu yang paling besar dari goalnya para setan dalam masalah sihir. Terus kemudian yaitu mencerai-beraikan rumah tangga. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ini namanya sihir tafriq. Sihir tafriq. Sihir untuk memisahkan antara suami istri. Nah, tapi kadang-kadang setan itu enggak jadi penyihir, enggak, tapi menghasut. Entah menghasut istrinya, entah menghasut suaminya, atau menghasut keluarganya dengan emosi yang berlebihan. Itu bisa. Ya, maka terjadilah kemudian perceraian. Ya. Tapi kemudian Allah Ta'ala menegaskan, tapi dia, walaupun sihir itu membinasakan, tapi membinasakan pelakunya, penyihirnya. Orang yang disihir binasa enggak? Tergantung. Kalau misalnya dia bertakwa pada Allah, malah justru dikirim sihir pada dia, itu adalah suatu ujian buat dia yang dia bisa mendulang faedah, rahmat dan juga pahala di situ. Dan harus tahu semua orang bahwasanya wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka para penyihir tidak akan memberikan madarat dengan sihir itu kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Maka kalau seseorang kena sihir itu dia harus tahu ini bisa kena karena Allah izinkan jadi, gitu loh. Itu bukan hanya tentang sihir saja sebenarnya. Untuk segala mara bahaya dan madarat yang menimpa kita itu semua dengan izin kauniyah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi segala musibah itu harus kemudian kita kembali pada Allah, bukan kepada dukun. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddus sahiri darbatun bisayf. Hukuman had untuk penyihir adalah ditebas lehernya dengan pedang. Jam 4:30 apa gimana Pak? Jam 7:30. Jam sana jam 4:30 Pak soalnya. Masih sore Pak. Ya, insyaallah. Masya Allah 9 menit. Taib. Kemudian ada kata Nabi SAW, man ata'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Barang siapa yang mendatangi dukun. Ini arraf ini sebenarnya enggak mesti dukun yang kita kenal dukun. Arraf itu orang yang mengklaim mengetahui yang gaib. Itu arraf. Walaupun di Indonesia dia tidak disebut dukun. Tapi kalau kelakuannya belagak mengetahui yang gaib, ini arraf, masuk dalamnya orang-orang indigo. Itu masuk dukun itu selama dia mengaku bahwasanya saya tahu ini sini, saya tahu ini yang gaib. Dia ngaku gitu, ngaku tahu, ini dukun. Loh, saya bukan dukun lah, kata dia gitu, mengelak dia. Oh, saya kerja kantoran, masa aku dukun? Enggak, antum kerja kantoran tapi antum dukun. Kok dukun sih? Oh, dia antum mengklaim antum mengetahui yang gaib. Enggak, ini insting, ini indra keenam. Enggak, indra lesmana ada, indra setiawan ada, indra keenam enggak. Antum kadzab, dajjal kecil antum, dukun antum. Antum gituin coba anak-anak gitu. Ya. Taib. Tapi kenyataannya memang sebagian orang emang ada penglihatan, yaitu enggak kita ingkari. Tapi ketika dia mengklaim saya bisa ngelihat ini, saya bisa ngelihat itu, ini dukun. Bedakan Pak, bedakan di sini Pak. Ada orang yang Allah uji dengan punya penglihatan yang tidak wajar. Ya. Selama dia menyembunyikan itu, tidak memproklamirkan, ya, maka itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau dia sampai memproklamirkan, saya bisa ngeliat ini, di situ ada ini, saya tahu apa yang ada di situ, ini dukun, ya. Walaupun kerja di kantor, bahkan direktur, atau walaupun kasir Indomaret, kalau kayak gini dukun, ya. Dan rata-rata pun itu tipu daya setan, dari penglihatan itu tipu daya setan. Ya, karena antar indigo kalau antum kumpulin itu mereka berbeda-beda visi.
Vision mereka berbeda. Coba sekarang antum kumpulin 4 laki-laki indigo. Ya. Kumpulin di Indomaret misalnya. 4-4-nya kumpulin. Kalau ente berempat sama jawabannya, ane bakal traktir Silver Queen misalnya. Ya. Makan di tempat, bayar sendiri gitu. Coba di kamar mandi Indomaret itu ada apa isinya? Masing-masing dengan indigonya ya men-track di situ ada apa. Wah, gitu kan. Menerawang versi indigo ya, gitu. Kemudian masing-masing menjawab dengan bisik supaya enggak kedengaran satu sama lain. Yakin deh, pasti beda-beda jawabannya. Yang satu bilang ada poci, padahal teh poci kan bukan di kamar mandi gitu. Yang satu bilang ada kunti, yang satu bilang ada wewe, yang satu bilang ada wowo, yang satu ada lah, kok beda-beda versinya? Apa channelnya beda nih atau gimana? Atau belum bayar subscription atau gimana ya? Hah? Bisa beda. Karena apa? Karena yang mereka diperlihatkan itu belum tentu real. Tergantung setan yang hinggap di mereka. Jadi nggak bisa kita percaya anak indigo itu. Ya. Atau umumnya di mereka nggak bisa kita percaya. Taib. Kemudian berikutnya riba, makan atau sebelumnya yaitu membunuh jiwa yang Allah Ta'ala haramkan kecuali jika ada haknya. Kata Nabi SAW, la zawalud dunya ahwanu ala Allahi min qatli rajul muslim. Kata Nabi SAW, hancurnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah daripada pembunuhan terhadap seorang pria muslim tanpa hak gitu. Berarti darah kita itu terhormat, Pak, di sisi Allah, dihargai oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai dunia itu enggak ada seberapanya dibandingkan dengan jiwa seorang muslim. Dan kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja membunuhnya, maka ganjarannya adalah jahannam yang panjang dan lama berada di dalamnya. Dan Allah Ta'ala murka padanya, Allah melaknatinya, dan Allah mempersiapkan buat dia azab yang besar. Ya. Dan yang berikutnya aklur riba, memakan harta riba. Ini termasuk membinasakan. Kalau tadi membunuh, membinasakan pelakunya dengan qisas. Riba dosa besar. Pelakunya dilaknat dan pelakunya diperangi oleh Allah, diperangi oleh Rasulullah SAW. Dan riba ini sebab kefakiran. Ajib. Riba bukannya pegawai-pegawai yang di bank-bank ribawi itu mereka kelihatan kayak enggak, mereka fakir, fuqara. Fakir. Ya. Tapi mereka punya mobil mewah, punya rumah mewah. Enggak, mereka fakir. Enggak ada pegiat riba yang istiqamah betul-betul kecuali palsu istiqamahnya, fakir. Kalau misalnya hartanya haram, terus dia kelihatan saleh, kelihatan baik, itu tertipu dia dan menipu. Tukuk tertipu. Gini, salat itu bisa aja. Gini, doa nggak diterima kalau hartanya haram. Makanan haram nggak diterima doa itu. Emang doa ibadah doa. Tapi kenapa nggak diterima oleh Allah? Karena nggak ada pahalanya dan ada penghalangnya, yaitu riba. Salat itu secara bahasa maknanya doa, dan isinya salat itu rata-rata doa. Jadi salatnya itu ada posibilitas enggak ada pahalanya. Tapi dia kelihatan khusyuk, kelihatannya aja, makanya enggak percaya kita. Orang pegiat riba salatnya khusyuk itu susah dipercaya. Paling zahirnya doang khusyuk. Loh, kita emang tahu hatinya? Bukan enggak tahu hatinya, karena dalam hadis Nabi SAW, doanya harta dari harta haram itu diantara anna yustajab lidzalik.
makanannya haram, minumannya haram, gizinya haram, gimana bisa dia dijawab doanya? Berarti nggak ada pahalanya, nggak ada jawabannya doanya itu. Doa aja yang mungkin lebih kecil dari salat itu aja nggak diterima, maka apalagi yang besar, yang mana salat itu kandungan isi doa. Maka bagaimana pelaku riba mau nangis di hadapan Allah dengan jujur? Ya. Udah gitu kalbunya banyak yang tergantung pada dunia. Banyak yang tahu Pak, riba itu haram. Pegawai bank riba itu banyak yang muslim, banyak, dan mungkin rata-rata udah tahu sekarang riba itu haram. Tahu. Ya. Tapi kenapa mereka masih bercokol? PW, posisi wena, ya udah enak kayak gini, gaji di 2 digit. Kalau hijrah, resign dari bank ini, ya nanti saya jualan cimol dong, jauh banget. Atau kerja di mana nggak seenak ini. Nah itu udah berarti di sini udah diikat sama dunia, makanya susah. Makanya orang-orang hijrah dari bank ribawi menuju bank syariah yang benar misalnya, atau menuju kerjaan lain yang lebih selamat, itu mereka orang-orang yang Allah beri hidayah dan kuat itu mereka, masya Allah. Semoga istiqamah dan semoga Allah beri hidayah yang masih bercokol di sana. Karena hati kecil mereka itu menentang sebenarnya. Ini dosa besar Pak, membinasakan. Kalau disebut makan riba, kata Nabi, muhlikat, membinasakan. Kita nggak boleh percaya pemakan riba itu sukses. Nggak boleh antum percaya. Antum kok ngomong kayak gitu berarti bertentangan sama hadits Nabi SAW. Kelihatannya aja mungkin kelihatan, wah banyak mobilnya banyak ini. Enggak. Jangan terpedaya. Anak aja sampai bilang ada suatu sopir Grab gitu, Walker atau Grab itu, anak waktu mau ke bandara, oh saya punya saudara dia kerja di sini tapi dia umroh setiap tahun ini. Pak, pekerjaan dia itu enggak membuat saya silau Pak dengan dia umroh tiap tahun. Dia benahin dulu tuh pekerjaannya halal atau haram tuh, baru dia bisa ini. Betapa adanya yang pegiat riba tapi tiap tahun umroh ada, haji 2 kali. Tapi apa? Dari harta haram. Tapi kan mungkin yang haji atau umrahnya bukan dari harta haram, bias. Kita nggak tahu juga uang primernya dari harta haram, ya subhat semua. Gitu. Ya, tapi mudah-mudahan Allah Taala maafkan dan beri hidayah pada waktunya. Baik, mungkin kita akan teruskan sejenak karena ini ya sudah jam 7:30 lebih ya. Kita menuju ke berikutnya. Tapi tadi tentang riba, bahwasanya riba itu justru adalah sebab kefakiran. Dan orang yang melakukan kegiatan ribawi tanpa paksaan ya, itu mereka terlaknat. Yang kata Nabi SAW, la'anallahu akilar riba wa mukilah wa syahidai wa katibah. Allah Ta'ala melaknat pemakan riba dan yang diwakilkan untuk melakukan kegiatan atau transaksi ribawi. Juga 2 saksi transaksi itu dilaknat juga, 2 saksinya, saksi bukan yang mengamalkan ribanya tapi saksinya dan katibnya, pencatatnya. Dari hadis ini sebagian ulama mengatakan adapun satpam itu enggak masuk di sini gitu loh. Makanya sebagian ulama membolehkan pekerjaan satpam bank konvensional, bank ribawi. Tapi yang lebih sahih adalah tidak, tetap haram. Loh, kok tetap haram? Karena mungkin ulama yang berpendapat bolehnya ini, mereka hanya melihat satpam versi dulu mungkin. Yang mana satpam bank itu seperti satpam yang lainnya, cuman ngejaga fasilitas dan kantor saja gitu loh. Adapun yang kita lihat sekarang, umumnya satpam bank itu malah fungsinya, perannya vital sekali dalam mengalokasikan, mengarahkan para nasabah. Ya, mereka bukan cuma ngejaga bangunan doang, mereka jadi wasilah untuk mengantarkan atau mengarahkan
nasabah ke transaksi-transaksi atau ke tempat-tempat, ya maka ini termasuk ya, dikiaskan dengan hadis tadi. Taib. Kemudian berikutnya di antara hal yang membinasakan yang Nabi SAW sebutkan yaitu at-tawalli yaumaz zahf. Kabur ketika perang berkecamuk. Ketika sudah dua pasukan beradu dan saling membunuh satu sama lain, maka haram ketika itu firar, yaitu ketika itu haram lari, kabur haram, kecuali illa mutafarrifan liqital atau mutahayyizan la fi'ah, kecuali larinya itu karena hilah, yaitu karena strategi. Larinya karena strategi, bukan karena takut, karena strategi. Atau lari karena menuju ke pasukan yang seragam dengannya, sesama pasukan. Dia lari supaya bisa lebih besar lagi pasukannya. Nah, ini enggak masalah. Adapun lari yang terlarang adalah dia lari tunggang langgang karena ketakutan dengan perang, enggak mau ikutan perang padahal sudah berkecamuk. Ya. Jadi hanya dua pilihan ketika perang terjadi itu. Imma ikutan beneran walaupun mati kemudian insyaallah mati syahid, atau kabur. Dan kalau kabur, nah ini kena larangan ini. Adapun kalau lari di sini karena strategi atau lari menuju pasukan sesama, maka ini enggak masalah. Karena ini bukan kabur hakikatnya. Kemudian berikutnya yaitu qadhful muhsanat al-ghafilat, yaitu menuduh zina pada perempuan yang terjaga, muslimah yang terjaga dan tidak ngerti tentang zina, tapi kemudian dituduh melakukan fahisyah, dituduh melakukan zina, maka ini termasuk dosa besar yang disebutkan di surat An-Nur juga, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbaluhum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang melemparkan tuduhan pada perempuan-perempuan baik-baik, dilempar tuduhan zina pada mereka, terus mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi akan perzinahan itu, maka hukumannya adalah dihukum cambuk dengan 80 cambukan dan tidak diterima persaksian mereka selamanya. Walaupun mereka taubat, tidak terima persaksian mereka selamanya. Itu untuk orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, perempuan biasa, padahal enggak berzina dituduh berzina. Maka mereka harus mendatangkan 4 saksi. Kalau enggak, maka mereka dicambuk 80 kali masing-masing. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Apa anda fikir sudah lengkap semua 7? Ada yang tertinggal tidak, ikhwan? Hah? Memakan harta anak yatim, aklu malil yatim. Ya, sahih. Ya, itu yang tertinggal. Memakan harta anak yatim sebagaimana dalam hadis, dalam ayat Al-Qur'an Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim itu sama dengan memakan untuk perutnya, yaitu api, dan mereka akan mendapatkan atau akan masuk ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Baik, kita mungkin cukup sampai sini untuk pertemuan kali ini, agar tidak terlalu larut malam. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.